أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pemirsa, pagi ini kembali kita ketemu lagi di acara kesayangan kita. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Baru saja kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Isra, ayat 82 dan 83 ya. Dibacakan oleh Fatmah Mutiah, juara MTQ Nasional 2018 dan 2019. Dan salah satu qori'ah yang akan ada di program Ramadan SCTV 30 hari 30 juz. Dan tema kita pagi ini, kita akan membahas tentang membentuk generasi Qur'ani. Terima kasih Fatmah Mutiah sudah hadir di sini. Ya. Fatmah Mutiah ini biasa dipanggilnya? Muti. 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 Muti-muti melati. Muti. Dan sudah hadir juga seorang ustadz yang selalu memberikan pencerahan kepada kita setiap paginya. Inilah Ustadz Solmed. Terima kasih udah. Ya. Semoga manfaat. Amin. Ya. Udah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Tadi luar biasa pembacaan ayat suci Al-Quran dari Muti ini. Diawali dengan Bayati. Wow. Ya kan? Iya. Hebat ya. Iya, terus jawabnya apa tadi? Bayati juga. Bayati juga. Wow. Bayati pakai Bayati horor ya? Bayati horor. Itu menakutkan kalau kayak horor. Iya. Terima kasih sudah hadir sini. Ini adalah mungkin contoh yang ideal sebagai generasi Qur'ani. Karena masih muda, bahkan di MTQ Nasional itu juara hafiz dan tilawah. Hafiz artinya hafal. Ya. 5 juz. 5 juz. Itu anak muda sekarang. Iya. 5 juz. 5 juz. Iya. Ini luar biasa. Boleh kita tepuk tangan buat saya. Langsung saya berhenti, turunin tangan sudah. Iya. Muti ada yang mau langsung ditanyakan nggak? Atau mau jawab? Kok mau jawab sih? Ya siapa tahu dia udah tahu. Ada yang mau ditanyakan dan mau dijawab? Ya, Muti. Kan belum mulai. Oh, belum mulai. Ya. Siapa tahu udah ada pertanyaan dari rumah. Ya. Ini saya bilang ini adalah contoh, mungkin contoh perfect gitu ya. Perfect.
di usia segini karena saya mengenal dia sejak kecil. Wah, tetangga dulu. Dulu waktu namanya bukan Muti. Siapa? Waktu kecil. Waktu Iya, iya. Karena saya melihat banyak nih orang-orang yang seperti Muti waktu kecilnya udah belajar Quran, hafiz segala macam, tapi begitu beranjak dewasa, umur belasan, kenal pergaulan, itu mulai rontok gitu, tidak seperti Muti gitu. Nah, itu penyebabnya apa, Ustadz? Ya, banyak faktor ya. Ya. Seseorang itu kehilangan hafalan. Ya. Bisa saja karena tidak dibiasakan. Ya. Apa-apa yang bisa tapi tidak dibiasakan itu bisa lupa. Ya. Bukan begitu, Pak? Betul. Seseorang itu lupa walaupun dia bisa, tapi karena tidak dibiasakan, maka kebisaannya bisa hilang. Ya. Coba lihat itu pemain pingpong. Ya. Walaupun dia mahir, walaupun dia hebat, tapi dia tidak boleh berhenti berlatih. Betul. Karena bisa saja saat dia berhenti berlatih, saat itu dia kehilangan konsentrasi, dia kehilangan kemampuan, dia kehilangan kebiasaan. Ya. Sama seperti mereka yang menghafal Al-Quran. Saat dia menghafal dan dia sudah mendapatkan hafalannya, maka bukan berarti dia berhenti dari membaca Al-Quran. Terus dibaca, terus diulang, terus dan terus. Ini yang membuat hafalannya terus ada dan nempel. Oh. Rasulullah SAW itu setiap Ramadan itu duduk bareng dengan malaikat Jibril untuk memeriksa bacaan-bacaan atas wahyu yang didapatkan oleh Nabi SAW. Itu sekelas beliau masih terus mengulang, membaca, mengulang. Apalagi kita. Maka pada saat kita sudah hafal, jangan kemudian merasa udah hafal ini, itu bisa hilang. Kalau tidak dibiasakan untuk membaca berulang-ulang. Iya, iya. Kalau Muti sendiri dari belajar Al-Quran ini dari umur berapa? Kalau Muti itu dari TK. Kalau belajar Berarti baca. sebelum SD? Iya. Iya. Masa SD dulu baru TK gitu. SD. Iya, iya. Jadi kalau di Medan itu TK dulu baru SD. Iya, iya. Sama di sini juga. Sama. Sama ya. Orang Medan ini. Medan rupanya. Iya, orang Awak. Medannya di mana? Medannya Medan Deli. Dari TK udah diajarin? Iya. Maksudnya udah mau diarahkan ke tilawah atau ke Enggak, hafiz jadi atau gimana? waktu TK tuh masih belajar mulai dari Iqra. Nah, udah selesai, udah khatam sampai Quran baru kebetulan kan Buya juga seorang qori. Manggil ayahnya Buya? Iya, Buya. Sama. Sama Kori juga. Enggak. Panggil Buya Kori. Bukan. Bukan. Karena saya orang Padang kan kalau Buya itu artinya bapak juga gitu. Oh iya, Sumatera. Jadi Sumatera. Buya itu panggilan umum buat seorang ayah ya. Iya, iya. Setelah itu baru diarahkan untuk orang tua untuk tilawah atau untuk hafiz? Sebenarnya nggak diarahkan juga. Jadi kan kebetulan tadi orang tua Kori kan, Buya Kori, sering dibawa-bawa ngelatih. Lingkungan. MTQ gitu ya. Jadi akhirnya tertarik sendiri baru ngaji-ngaji sendiri. Kedengeran Buya, ternyata bisa nih anak gitu. Ya udah, ayo sini Buya belajar deh gitu. Oke, kita hadirkan Bu, enggak ya? Nggak ada. Nggak, belum. Ini bukan acara. Bukan ya? Bukan. Acara tali kisah. Kali kasih dong. Tali kasih. Iya, iya. Nah, kalau itu sebenarnya turunan gak sih, Ustaz? Maksudnya bisa Qori seperti ini, bisa hafiz, itu karena faktor keturunan apa emang bakat atau bisa kita pelajari? Kalau soal suara, rata-rata saya banyak jumpa dengan Kori yang suaranya bagus. Rata-rata ada turunan itu. Ya, Iya. ini Buyanya kan Kori. Kalau ada turunan tapi tidak diasah, itu juga tidak ada guna. Iya. Kan turunan itu bakat yang asli. Iya. Yang dia sudah sebetulnya secara gen, secara darah, dia sudah mewarisi. Iya. Mewarisi darah seni, mewarisi darah Kori, mewarisi darah penyanyi. Iya. Nah, umumnya orang-orang yang memiliki kemampuan-kemampuan itu biasanya ada di atasnya orang-orang yang memang sudah mendahuluinya. Nah, karena biasanya sudah lebih tua ya kan. Ya, tuanya nggak usah ngeliat ke saya. Bapaknya kah, ibunya kah, Ya. kakeknya kah, biasanya ada. Nah, tapi kalau nggak diasah, akhirnya jadi sia-sia juga. Itu bakat yang kemudian tidak menjadi manfaat. Nah, tapi kalau diasah, bapaknya melihat, buyanya melihat, oh ini anak bisa juga ternyata. Maka kemudian disekolahkan mungkin ya.
eh, belajar langsung sama Oh, langsung sama Buya. Karena Karena Buya dia- guru. Iya, Kori. Kori dan guru, jadi langsung belajar. Nah, kalau nggak belajar, kalau nggak diasah, pasti nggak akan jadi apa-apa juga. Tetap tumpul. Pisau itu, walaupun namanya pisau, Iya, kalau tidak diasah, nggak akan ada manfaat. iya. Tapi kalau diasah, besi sekalipun dia bisa menjadi tajam. Jam. Apalagi sudah dalam bentuk pisau. Nah, ini sudah jadi pisau. Asahannya bagus. Nah, dan asahan itu adanya di Medan lagi. Betul. Asahan. Ya, betul ya. Iya. Baru tahu ya Muti Iya ya? baru nggak? Oh, hebat ini orang Medan. Asahannya ada di sana. Tapi kayaknya katanya kalau di Medan itu tidak ada sesuatu yang sia-sia. Karena itu hanya ada di Sunda sia-sia. Oh iya. Di Medan Termasuk- kau. Termasuk di Medan pun nggak ada komputer. Adanya Komputer. Butir. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi kita akan jeda dulu sebentar. Nanti kembali lagi di Barakallah, hidup semakin berkah. Amin.